Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue guys, Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Guys, gimana kabar hari ini? Sehat semua? Ya, semoga semua selalu sehat ya. Rezekinya selalu dilancarkan, doa-doanya selalu dikabulkan. Pokoknya yang terbaik deh, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini berangkat kantor lagi seperti biasanya, tapi tadi agak telat sedikit nih. Ini udah mau jam 11 dan gua lupa absen guys. Jadi gue biasanya tuh absen tuh emang dari rumah. Pokoknya karena jadwal absen itu jam 10, dan kebetulan absennya itu online. Jadi ada aplikasi di handphone namanya Talenta. Itu yang dipakai kantor gue buat absen. Tapi mereka double checking ya. Jadi absen di Talenta, terus sampai kantor itu security tuh selalu nulis laporan. Contohnya misalnya gua nih, ntar gua datang tuh ada laporan tuh tertulis maupun online tuh via grup WA-nya security tersebut tuh. Security, GA, HC itu ntar punya grup sendiri buat ngecek absen. Jadi misalnya gua datang nih, Kebeb pukul sekian, Kebeb datang giat mau melaksanakan giat kerja gitu. Nah nanti pas gue pulang juga tuh ditulis lagi. Jadi absen itu double, nggak cuman dari aplikasi Talenta doang, tapi campur dari laporan security juga gitu. Jadi kalau ada yang mau coba-coba tipu-tipu nggak bisa, karena misalnya nih absen masuk terus orangnya nggak nongol di kantor, ya ketahuan lah. Tapi kalau gue emang selalu yang penting jam 10 itu jamnya absen, gue absen baru gue berangkat. Jadi gue absen pagi itu selalu keseringan lokasinya tuh di rumah. Karena di absen itu ada lokasinya juga, nggak cuma absen. Jadi absen terus dia nyambung ke location gue lagi di mana, ntar nongol tuh di absen. Gitu. Kecuali gue misalnya ada media day yang mulainya pagi gitu, nah baru tuh gue absennya di kantor. Atau minimal gue udah sampai parkiran mall, nah gue absen dulu tuh ya. Tapi kalau gue sih biarpun absen pagi di kantor juga, nanti gue malam pas balik biarpun absen paginya gue di rumah, tapi gue malam pas balik tuh absennya di kantor. Dan gue balik kan nggak pernah on time ya, nggak pernah jam 6 balik langsung absen pulang, nggak pernah. Gue kadang masih ada beresin kerjaan, atau masih nunggu revisian, atau misalnya masih nunggu feedback yang harus langsung dikerjain buat di upload besok atau di upload hari itu juga, ya gitulah. Jadi sebenarnya jam kerjanya tuh lebih fleksibel. Pokoknya beda deh kalau lo pada yang biasa kerja di kantor yang modelan kayak bank gitu kan, bener-bener 9 to 5 ya. Lo datang jam 9, pulang jam 10, datang jam 9, pulang jam 5, lewat dari jam 5 udah hitungan lembur. Kalau kantor gua enggak. Emang ditentuin jam kerjanya jam 10 sampai jam 6. Tapi fleksibel. Karena apa? Misalnya nih, gua hari ini lembur. Emang sih nggak ada uang lembur, tapi digantinya besok gue boleh masuk lebih siang, atau misalnya gue boleh WFH. Pokoknya fleksibel deh, karena kan emang bagian gue juga
bagian kreatif ya. Biasanya kalau orang-orang yang kerja di bagian kreatif itu bakal dibikin waktunya tuh lebih fleksibel. Karena apa? Karena lu pekerja kreatif itu butuh ide. Ide itu nggak bakal bisa muncul kalau lo dalam kondisi apa ya, nggak nyaman atau nggak happy atau under pressure gitu. Makanya dibikin lebih fleksibel supaya apa, ide itu muncul dengan maksimal gitu. Bahkan gue kalau mau kerja nggak di kantor pun juga bisa. Misalnya, oh gue bosan nih kerja di kantor, gue mau di lantai 1 di Starbucks, nggak apa-apa. Pokoknya beda deh kantor yang kreatif gitu sama kantor yang konvensional yang model kayak bank. Itu tuh beda, apalagi yang punyanya misalnya kalau kayak kantor gue kan yang punya masih muda tuh. Jadi pemikirannya juga nggak kolot ya. Kalau yang kayak orang zaman dulu kan, ibaratnya nih zaman dulu nih, bapak-bapak tuh kalau nyari menantu maunya PNS gitu. Jadi kalau ditanya misalnya anaknya nih bawa pacar, jadi anaknya cewek bawa pacar cowok nih ke rumah, ditanya pasti apa, kamu PNS bukan gitu. Karena mindset orang zaman dulu itu kalau hidup lu mau terjamin ya lu jadi PNS. Beda sama sekarang, generasi sekarang tuh beda banget. Kalau lu mau sukses itu malah lu bikin usaha gitu loh. Jadi lu sekecil apapun usaha lu itu bosnya, lu yang ngatur semuanya, lu yang bisa ngembangin gitu. Jadi semua tergantung sama lu. Tapi kalau lu kayak PNS itu kan lu jadi jatuhnya karyawan ya. Nggak cuman PNS sih, swasta pun juga. Jadi sebesar apapun perusahaan lu, setinggi apapun jabatan lu di perusahaan, tetap aja lu anak buah gitu. Lu nggak punya wewenang kayak gue mau ngembangin perusahaan ini, gue mau gini nggak bisa. Itu semua harus ada, pasti ada, tergantung approval dari atasnya lagi gitu. Karena perusahaan gue ini yang punya masih muda dan bergeraknya juga di bidang game yang dimana itu audiensnya anak-anak muda. Pokoknya circle gue tuh muda-muda semua deh. Makanya guanya juga jadi kebawa muda gitu, jadi awet muda. Biasanya gitu kalau pemimpin perusahaan tuh anak muda atau yang jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa fleksibel gitu. Biasanya ya lu terserah, lu mau kerja, lu mau jungkir balik, yang penting kerjaan lu beres, kerjaan lu selesai tepat waktu, sesuai sama brief, memuaskan gitu. Mereka nggak bakal masalah. Wah, asik banget ya, sumpah. Enak banget. Enak. Yang gak enak cuma satu, kalau ketemu Matic goib. Speknya pasti gila-gila soalnya. Dan sekarang motor-motor Matic yang speknya tinggi-tinggi tuh banyak yang dipakai harian. Kenapa mas? Panas. Wih deh itu. Waduh. Ya hijau lagi, pada gua nih pengen ngetes dari start diem. Akhirnya ya ada yang panas juga sama motor gua. Oh iya, hari ini gua siang harusnya ada plotting talent sih. Karena kan mock-up udah kelar, revisian udah gue revisi ya. Revisinya minor sih, biasanya cuman geser logo atau ganti teks cuman satu kata atau nambahin strip yang gitu-gitulah. Jadi hari ini ada plotting talent. Apa itu plotting talent? Plotting talent itu adalah kita nentuin nih untuk postingan yang A misalnya kita mau pakai talent siapa, postingan B kita mau pakai talentnya siapa, atau player atau brand ambassador. Nanti disesuaikan tuh sama jadwal mereka, karena kan jadwal mereka padat ya. Jadi biasanya dikumpulin, makanya media day itu nggak bisa selesai di satu hari. Karena apa? Misalnya di hari tanggal sekian nih, tanggal 20 misalnya tim EVOS Legend tuh lagi ada turnamen, yang lagi kosong EVOS Icon gitu. Ntar Legend baru ada slot di tanggal misalnya 22 gitu. Nah nanti kita nyesuaiin tuh. Yang penting kita plot dulu, kita sesuaiin konsep
desainnya cocoknya pakai siapa, player atau BA atau talent gitu. Nah nanti baru temen gue yang tim produksi itu nentuin jadwalnya sama mereka tuh. Oh berarti untuk di tanggal 20 misalnya ntar kita bakal photoshoot buat desain yang ini, brand ini, desain satu, brand ini, desain keempat gitu. Jadi bener-bener kita yang nyesuaiin sama mereka, bukan mereka nyesuaiin sama kita. Tapi pas photoshootnya mereka harus ngikutin direction dari kita gitu. Jadi ya sebenarnya saling mengikuti. Karena mereka itu sebenarnya jadwalnya sibuk banget guys. Apalagi player tuh bisa kayak kemarin aja gue sampai komen, gila lu ya nggak ada liburan, bener-bener kayak yang tim EVOS Legend itu. Mereka abis selesai turnamen MPL, mereka ada turnamen lagi, abis itu mereka harus ke SEA Games, balik dari SEA Games lanjut lagi ada turnamen Hero gitu. Bener-bener nggak libur ya. Mungkin yang nggak ikut SEA Games mereka ada liburnya tuh, yang lain SEA Games ke Kamboja mereka libur di sini. Tapi kalau yang kepilih jadi roster SEA Games, wah, gua aja sampai nanya, lu kapan liburnya kalau begini? Wah nggak ada banget ya. Bener-bener lu tiap hari latihan, dan tahu sendiri lah kalau kayak gitu kan campur. Lu main tuh nggak pure bener-bener wah gua main bodo amat mau menang mau kalah, enggak. Lu ada pressure pasti. Lu bawa nama gede tim lu harus menang gitu. Kalau nggak menang bukan cuman ya, walaupun kalau lu sekali dua kali nggak menang sih nggak bakal kena SP atau misalnya dimarahin, nggak. Ya menang kalah tuh wajar, tapi biasanya yang lebih bikin pressure tuh netizen gitu. Makanya buat lu pada yang suka ngikutin Mobile Legend, apalagi yang suka ngikutin EVOS, itu kalau menang kalah itu udah biasa ya. Mereka tuh emang justru kalau mereka kalah tuh jangan dihujat, malah mereka kalah tuh harus disupport, kayak ayo bisa reset lagi. Kalau jadi komentar-komentar tuh jangan yang toksik lah. Karena kalau gue ngeliat komentar-komentar netizen sekarang tuh mereka mau menang mau kalah isinya hujatan. Kadang mereka sampai ngomong ya, lu gimana gini ya, gimana ya bang, gue mau menang mau kalah dihujat, mau bener mau salah pasti gue dianggap salah. Ya udahlah ya, gue mau gimana, gue tutup kuping aja. Ya tapi mereka bilang tutup kuping juga nggak bisa 100% dibilang tutup kuping ya, karena pasti akan berpengaruh sedikit banyak. Misalnya gue mah bodo amat dia bilang apa, tapi pasti ada efeknya tuh dalam hati tuh, kayak tapi gue dikatain begini, gue dikatain begitu gitu guys. Oke guys deh, akhirnya gue bener nih ambil jalurnya nih. Jadi gue harusnya bener kiri sini, baru putar balik di sini guys. Kalau yang kemarin tuh salah, abang gue pun kemarin salah, makanya gue ketawain ya enggak. Oke lah, daripada kelamaan gue ngoceh, ini juga gue udah dikit lagi sampai di kantor. Kalau gitu sampai di sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa channel gue di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar. Jangan malu-malu. Kalau suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau nggak suka juga tetap diklik dong, biar banyak jempolnya. Sama share lah ke teman-temannya supaya makin banyak lagi yang nonton video-video gua, makin banyak yang subscribe video gua, supaya channel gua makin berkembang. Jadi gua makin semangat lagi nih buat bikin konten-kontennya. Oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Tetap sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.